Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih dikaruniakan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dihidupkan dalam keadaan iman dan Islam, nanti juga akan diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang kelak insyaallah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan terakhir kita di bulan Sya'ban, karena setelah ini kita masuk bulan Ramadan. Dan jika tidak ada halangan, insya Allah malam Sabtu kita sudah sholat tarawih, dan kemungkinan bersamaan semua, karena hilal itu posisinya cukup tinggi, di atas 3, hampir 4 ya. Secara ini sangat mungkin terlihat ya. Bagi yang menganut hisab wujudul hilal, sudah tidak ada keraguan lagi, malam Sabtu sudah tarawih. Dan insya Allah di musola ini juga akan dilaksanakan sholat tarawih ya. Nanti yang akan menjadi imam insya Allah Ustadz Muhammad Yasir Hamzah LC Al-Hafid ya. Beliau hafid, salah satu pengajar di Bina Dakwah juga di Pusdai ya. Hanya ada beberapa malam nanti beliau yang berhalangan, tapi 20 malam lebih insya Allah beliau yang akan memimpin sholat kita ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa yang sholat, yang ada kesempatan sholat di sini bisa menikmati juga sholatnya ya, dengan tenang, nggak usah tak gesa-gesa, nggak usah minta cepat-cepat. Sayang Ramadan setahun sekali ya, kalau mau cepat-cepat sayang. Dinikmati dengan baik ya. Makanya selalu saya pesankan bahwa sebelum ini kita persiapkan memang. Yang rencana kita kalau tarawih ya yang sedang lah. Saya yakin Pak Imam, Pak Ustadz kita juga nggak sampai panjang-panjang amat ya. Nah, tapi insya Allah nggak juga cepat-cepat, nggak juga kilat ya. Makanya nanti dinikmati saja sholatnya, nggak usah diprotes nanti imamnya. Nah itu. Selawat wajib bagi muslim Pak. Saya aja bukanya tadi selawat saya. Jadi berselawat, enggak selawat, salat tarawih enggak sah. Salat tarawih enggak berselawat enggak sah ya kan? Tasyahud itu ada selawatnya enggak? Wajib tasyahud itu selawat. Enggak ada kalau di antaranya. Nah itu enggak ada ya, enggak ada
nggak ada tuntunannya antara salam kemudian ya bersalawat. Kalau mau bersalawat masing-masing boleh, ya masing-masing aja dalam hati saja, lihat aja. Nah ini sekaligus juga, ini mumpung beliau buka ya, materi saya tutup aja dulu. Bahas yang beliau tanyakan ya jadi. Ya penting juga ini, karena jangan sampai nanti terutama mungkin yang nanti yang nggak biasa sholat di sini, nanti inisiatif bersalawat sendiri ketika orang sholat tarawih. Di sini tidak diadakan dengan pertimbangan karena memang tidak ada tuntunannya. Nah, tapi di sela itu kan bisa jadi imam itu setelah salam, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan bahwa tarawih itu makna bahasanya istirahat, ya. Maknanya adalah istirahat. Maka setiap 4 rakaat tuh duduk jedanya agak panjang dikit, ya. Agak panjang dikit. Nabi itu kata Aisyah sholat 4 rakaat, ya, dan jangan tanya bagaimana lamanya. Setelah itu ada jeda istirahat. Nah, jadi setelah jeda istirahat itu apa yang bisa kita lakukan? Apa saja bisa kita lakukan yang kemudian yang penting tidak kita khususkan, tidak terikat, ya. Nah, misalnya kita mau berdoa, manfaatkan doa karena Ramadan ini mustajab doa. Kebetulan banyak kebutuhan, ya. Kebetulan banyak hutang, ya. Ini kuat-kuat berdoa ketika bulan Ramadan. Nah, mau kemudian mungkin karena 3 menit mungkin jedanya kita mau selesaikan bacaan Quran kita, boleh, ya. Tapi kalau kemudian juga tidak melakukan apa-apa, mau cukup meregangkan kaki, ya, karena asam urat kambuh, nah, bisa juga meregangkan kakinya, boleh, ya. Nah, atau ada yang batal mau ke belakang, mau minum juga boleh, ya. Yang penting jangan waktu sholat minum. Nah, jadi tidak ada amalan secara khusus di antara keduanya, tapi kemudian duduk istirahat saja. Nah, jangan sampai juga salah paham, sebagian orang mengatakan ini aneh, ya, kok baca-baca salawat, kok kemudian berdoa khusus nggak dibolehkan, malah minum-minum boleh. Kita bukan melarang bacanya, bukan melarang bersalawatnya, ya, tapi mengkhususkan dengan kaifiat, dengan tata cara tertentu, itu yang tidak kita lakukan. Mau bersalawat sendiri silahkan, maksudnya masing-masing amaliyah individu saja. Mau doa masing-masing silahkan, mau baca Quran silahkan, ya, itu tidak dilarang. Tapi membuat ritual khusus. Tapi Ustadz, itu ada yang melakukan di masjid saya begini, itu silahkan, ya. Kita juga tidak kemudian mengganggu, sebagaimana kita juga melakukan ini juga jangan diganggu, ya. Nah, prinsipnya ya saling sudahlah, itu masing-masing pendapat saling-saling kemudian jalankan, jangan saling menyalahkan. Nah, tapi apa yang kita yakini jalankan dengan penuh keyakinan, itu prinsip kita. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik. Nah, kemudian karena ini malam terakhir, saya ingin semacam membuat sebuah kesimpulan saja. Dari persoalan-persoalan Ramadan, mungkin di tempat lain juga ada pembahasan tentang fikih Ramadan. Nah, untuk supaya membangun pemahaman kita itu dengan baik, maka sebenarnya simple. Kembali, ya, ini untuk ke angkanya. Kalau penjelasannya tadi dengan kajian fikih, dengan kajian hadis mungkin. Tapi ke angka utamanya itu ada di dalam penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang puasa dan Ramadan ini. Yakni di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, 5 ayat aja. Ini yang ingin saya katakan, sesungguhnya kita mudah untuk memahami ayat-ayat tentang puasa ini. Kenapa? Dijelaskan dalam 5 ayat dan tersusun dengan rapi. Maksudnya tersusun 1, 2, 3, 5 ayat itu, mulai 183 sampai 187. Beda dengan ayat-ayat sholat di dalam banyak tempat. Beda ayat zakat juga di dalam beberapa tempat, tidak tersusun dengan sistematis. Nah, ayat tentang puasa ini disebutkan secara berurutan.
Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian coba buat poin-poinnya supaya kita mudah mengingat saja, ya. Nanti di rumah punya Quran terjemah, silahkan kemudian dibuka dibaca, ya. Atau aplikasi. Nah, aplikasi ada Al-Qur'annya. Ya. Kalau di rumah nggak punya Quran terjemah, di aplikasi ada, ya. Kalau sampai Quran terjemah nggak punya, aplikasi nggak punya, oh ini sudah kelewatan nih ya. Nah, minimal dua-duanya kita adalah, ya, ada. Nah, supaya mudah, saya kemudian buatkan poin-poinnya saja. Ya, nanti kalau ada kesempatan waktu sedikit kita tambah penjelasannya. Ayat 183 itu poin pentingnya adalah puasa sebagai bukti keimanan. Ya. Jadi sebagai bukti kita orang beriman itu salah satunya adalah dengan menjalankan puasa. Nah, jadi kalau boleh diberi judul 183 itu puasa sebagai bukti keimanan. Kemudian 184-nya menjelaskan tentang ruksah-ruksah, halangan-halangan bagi orang yang berpuasa, artinya yang diizinkan untuk tidak berpuasa dengan mengqadha atau kemudian fidyah. Nah, jadi tema yang kedua adalah ruksah-ruksah di dalam berpuasa. Yang ketiga, ayat 185 tadi 184 dan 185 menjelaskan tentang kaitan Ramadan dengan Al-Qur'an. Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. 186 menjelaskan tentang kedahsyatan doa ketika kita berpuasa. Jadi doa kita ketika puasa itu mustajab. Doa kita ketika puasa itu makbul. Maka tadi banyak-banyak kemudian berdoa. 187-nya menjelaskan tentang pembatal-pembatal puasa. Yang utama di dalam ayat itu disebutkan ada 3 pembatal, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri. Nanti muntah dengan sengaja itu ditambahkan oleh hadis Nabi, ya. Termasuk juga yang batal itu ketika wanita sedang berpuasa lalu ada haid, atau kemudian dia melahirkan lalu nifas, maka disitulah pembatal puasanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita ambil poinnya di ayat 183. Ayat yang sudah sangat masyhur. Ayat yang mungkin kita tidak menghafalnya tapi kita hafal, ya. Karena selalu diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Tadi saya memberi poin puasa sebagai bukti keimanan. Kalau saya mengumpamakan, ya, keimanan kita itu seperti signal HP, Pak. Kalau ada panggilan masuk, ada telepon masuk, kalau signalnya bagus, maka kita juga akan menjawab panggilan itu dengan baik, lancar. Nggak ada hambatan, nggak salah paham. Kenapa? Karena signalnya bagus. Tapi kalau signalnya putus-putus, apa yang terjadi? Ya, panggilan yang kita jawabnya juga putus-putus. Ya, sendat-sendat sehingga mesti diulang-ulang kadang-kadang. Ya. Ada makna kata yang tidak bisa dipahami. Bahkan tidak sedikit. Saking jeleknya signal, yang jelas itu cuma assalamualaikum dengan waalaikumsalam aja. Di pembuka sama tahiyatnya, isinya nggak jelas tadi. Halo, halo aja, ya. Nah, nggak jelas. Itu signal HP. Nah, begitu pula lah signal keimanan ini. Bagaimana kita bisa menjawab nanti signal panggilan Allah Subhanahu wa taala kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah panggil.
Bagaimana kita bisa memanggil nanti, bagaimana kita bisa menjawab nanti, ya, sesuai dan tergantung dengan bagaimana kualitas signal keimanan kita. Kalau signal keimanannya bagus, ya, maka panggilan yang masuk itu juga lancar jawabnya. Puasanya lancar, tarawihnya lancar, tadarus Qur'annya lancar, sedekahnya juga lancar. Kenapa? Signalnya bagus. Jadi ada panggilan, responnya tuh bagus. Tapi kalau signalnya putus-putus, nah ini signal putus-putus itu tergantung tadi. Ada signal putus-putus masih bisa komunikasi, walaupun tadi ada makna kata yang kurang jelas sehingga perlu diulang. Ini saya umpamakan orang mungkin puasa dia, tapi tarawihnya bolong-bolong, tadarusnya bolong-bolong, sedekahnya masih pelit dia, ya. Kenapa? Signalnya putus-putus tapi syukur masih nyambung. Tapi ada signal yang putus-putus tadi, di awal sampai di akhir jadi parah betul putus-putus. Nah, ada juga orang yang puasa di awal sama di akhir aja. Kalau waktu kecil saya dibilang puasa donat, kenapa? Tengahnya bolong, ya. Puasa gendang, yang ada itu tutupnya di ujungnya, tengahnya bolong. Ada, kalau lebaran paling laju tapi, ya, paling duluan, minta THR paling duluan, ya. Nah, itu signalnya putus-putus. Tapi syukur Pak, masih ada signal. Ada orang, dia Islam identitasnya, cuma Ramadan dengan bukan Ramadan ini seperti nggak ada beda. Oh, nggak puasa, nggak peduli dia, ya. Ini kalau saya bilang bukan signal putus-putus lagi, kartunya mati Pak, ya. Nah, kartunya mati. Nah, untung kalau masih di masa tenggang, isi pulsa masih bisa, masih nyambung dia, ya. Nah, kalau masih di masa tenggang kartu mati itu nasihati. Mudah-mudahan cepat taubat bisa kembali. Tapi kalau sudah kelamaan, ya, sudah hangus kartunya itu. Itu mesti ganti kartu, ya. Jangan-jangan murtad sudah, dia harus syahadat ulang. Nah, sekali lagi, bagaimana, ya, kita kemudian ingin maksimal di dalam Ramadan kita, kuatkan signal keimanan kita. Gimana caranya menguatkan signal keimanan ini? Ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif, ya, naik turun. Yazidu bit ta'ah. Iman itu bisa naik dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan, wa yankusu bil ma'asi. Dan bisa turun iman itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tentu supaya iman kita meningkat, ya banyaklah melakukan ketaatan-ketaatan. Banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Kita dengan rajin datang ke majelis ilmu, ini sedikit banyak itu ada pengaruhnya. Dengan sholat berjamaah, ya, kita kemudian meningkat tuh keimanan kita. Ya. Kemudian dengan bersedekah, dengan membaca Quran, pokoknya itu membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau banyak maksiat, ya, itu yang menyebabkan iman turun. Termasuk diantaranya yang bisa menambah kualitas keimanan kita, bisa meningkat kualitas keimanan kita adalah berkumpul bersama orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang baik, yang apabila kemudian kita bertemu dengannya, menatap wajahnya, mengingatkan kita pada ketaatan, mengingatkan kita, ya, pada kebaikan. Contoh Pak, kalau hari Rabu berpapasan dengan Pak Murdiono, yang kita ingat apa? Malam ini pengajian. Nah, kenapa? Menatap wajah beliau mengingatkan kita akan kebaikan, ya. Enggak betul, ya.
Oh, mengingatkan akan malu. Betul ya. Contoh, saya tuh kadang kalau asik di rumah misalnya sibuk dengan kerjaan, melihat Pak Najib udah lewat pakai kopiah, pakai baju, wah ini udah ngeliat waktu, oh sudah mau azan sekalinya, ya. Kenapa? Itulah gunanya kemudian kita berkumpul dengan orang saleh. Tapi mohon maaf, kalau berkumpul dengan seseorang itu bukan membuat kita semakin dekat, ya. Tapi justru semakin jauh dari Allah. Kemaksiatan yang kita ingat musibah. Makanya itu sekalipun kita ini bukan orang saleh yang betul-betul saleh, tapi kita punya keinginan bisa berkumpul dengan orang saleh, itu masih ya sebuah kebaikan. Nah, tapi kalau kita sudah membenci orang saleh, ya, memusuhi orang saleh, ini tanda kemudian sudah bahaya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan ya sebelum masuk Ramadan ini kita cas dulu iman kita. Kita kuatkan ya supaya sinyalnya kencang di Ramadan, pasang pemancar iman di dalam tubuh kita ini ya. Signal keimanannya itu dipasang, dan ini masih ada waktu. Dan kemudian kita terus saling mengingatkan di dalam kebaikan ya, mengingatkan juga di dalam kesabaran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, sebelum saya lanjut di ayat 184 ya. Ini karena ini terakhir, siapa tahu ya ada hal-hal yang mungkin jamaah ingin tanyakan, boleh ya. Kita buka waktu sesi tanya jawab yang agak panjang aja ya. Nah, silahkan. Baik persoalan fikih, persoalan apa, mungkin Ramadan yang dulu ya, yang masih kita bingung kok sebagian melakukan ini, sebagian tidak melakukan ini. Nah, itu mungkin supaya kita dapat tambahan wawasan, dapat pencerahan, itu boleh ditanyakan. Boleh ibu-ibu juga boleh mencatat ya, kirimkan pertanyaannya ke depan, atau kemudian mau langsung juga boleh, tapi lebih baik mencatat supaya lebih jelas ya. Nah, bapak-bapak dulu. Yang pertama Pak Haji Mardiono, silakan. Salam. Menyikapi imsak. Oh ya, bagus. Kalau kita sedang makan, ya. Imsak, ya. Apakah kita berhenti atau kita lanjutkan? Ya. Baik. Nah, ini bagus ya. Nah, ini kita jelaskan kembali imsak. Imsak itu kalau dijawab dalam jadwal itu 10 menit sebelum azan ya. Nah, kalau secara bahasa imsak itu ya puasa. Puasa itu mulai menahan makan dan minum kita. Nah, pertama kita pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan puasa, definisinya umumnya itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari sejak terbitnya fajar ya, di subuh kan, sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Berarti mulainya puasa itu bukan imsak, tapi mulainya puasa itu sejak masuk waktu subuh. Nah, imsak ini jangan kita anggap batas akhir, tapi boleh dikatakan dia sebagai alarm pengingat saja, bahwa hati-hati 10 menit lagi ya masuk waktu subuh, 10 menit lagi tidak boleh makan dan minum lagi ya. Kalau kita sikapi sebagai hati-hati, maka hal ini tidak mengapa. Tapi kalau kita anggap ini sebagai batas akhir, nggak boleh sama sekali, ini tentu satu kesalahan. Kadang-kadang ada orang ya lagi makan imsak ya, anaknya ya, mamanya bilang, sudah stop imsak sudah, diambil piring nasinya ya, imsak. Kalau itu yang tak jadi, seandainya itu yang tak jadi, nggak boleh ya. Kenapa? Ini sekaligus juga seandainya kita bangun terlambat ya, 10 menit pas lihat di HP atau di masjid sudah pengumuman imsak, kita lihat di HP kita juga sudah imsak, masih sempat 10 menit itu masih sempat sahur ya.
makan kurma masih sempat, bahkan menyantap makanan juga kalau sudah siap itu bisa masih sempat. Paling tidak minum air ya dengan niat untuk sahur itu masih sempat. Kenapa kita mengambil berkahnya? Jangan begitu imsak lalu bilang nggak sahur lagi, udah terlambat saya nggak usah. Nah, ini kesalahan. Tapi kalau kita jadikan waktu itu adalah waktu ikhtiyat, waktu berhati-hati, ini betul karena ada sahabat Nabi yang ditanya berapa jarak antara ya puasa sahurnya Nabi dengan sholat subuh. Dia mengatakan kurang lebih bacaan 50-an ayat. Nah, 50-an ayat itu kalau kita konversi dengan menit kurang lebih 10 atau 15 menit. Maka yang idealnya bukan kita berhenti makan itu pas azan, tapi yang idealnya itu berhenti kurang lebih 10 atau 15 menit sebelumnya. Kita kan di sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Jangan kecepatan sahurnya jam 12. Semakin akhir bagus. Tapi kan harus ada patokan juga nih. Kalau mengakhirkan takut lagi makan azan. Belum habis lagi makanan, ya. Begitu nyuap Allahu Akbar sudah di masjid, masuk waktu subuh. Kata Imam Nawawi, kalau sudah masuk waktu subuh itu dikeluarkan, ya. Nggak boleh lagi kalau dia sudah mengetahui waktu subuh, nggak boleh. Dia ditelan, ya. Nah, yang jadi masalah yang pernah saya sampaikan di sini juga, kalau yang pas disuap sambal, Pak, azan, minum nggak boleh, ya kan? Sudah nggak boleh minum lagi. Nah, makanya idealnya tuh berhenti 10 atau 15 menit. Supaya apa? Supaya ada jeda. Kita mau ke belakang, ya. Kalau mules biasanya habis makan tuh kan pokoknya panjang lah ritual di WC itu. Mau gosok gigi sehingga ke masjidnya tidak telat, ya. Ke masjidnya sempat masih bisa qobliyah subuh, masih bisa sholat sunnah fajar. Nah, sekalian juga menambahkan, ada memang sebagian pendapat karena berdasarkan hadis, apabila kamu mendengar azan sedangkan bejana tempat makan itu ada di tanganmu, jangan kamu letakkan sampai kamu menunaikan hajatmu, artinya menghabiskan makanan. Nah, kalau saya pribadi memahaminya bahwa ini juga pemahaman sebagian ulama, ya, dan ini pendapat mayoritas ulama yang betul bahwa adzan yang dimaksud itu adalah adzan yang pertama, karena di zaman Nabi termasuk yang diterapkan masih di Mekah Madinah itu 2 kali adzannya. Adzan yang pertama itu bukan adzan subuh, tapi adzan untuk membangunkan orang yang tidur. Makanya sebagian pendapat ulama ada yang menyebut disitulah as-salatu khairun minan naum. Nanti ada juga yang menyebut di pendapat yang adzan yang kedua. Tapi intinya azan yang pertama itu untuk membangunkan orang tidur atau orang yang sedang sholat malam supaya bersiap-siap berhenti sholat malam untuk melaksanakan sahur. Makanya kurang lebih 30 menit. Nah, kalau azan yang itu, ya, kalau kita misalnya pas umrah Ramadan, orang azan yang pertama itu jangan stop makan, lanjutkan. Kenapa? Karena itu belum masuk waktu subuh. Adapun azan kedua, azan yang sudah masuk waktu subuh. Nah, kalau kita kan nggak ada azan pertama, otomatis azan yang kita ini azan waktu subuh. Maka ketika azan itu sudah nggak boleh makan dan minum lagi. Dan ini sesuai dengan ayat yang 187 nanti, ya. Batasnya kita boleh makan dan minum itu adalah waktu fajar. Maka stop sudah ketika waktu fajar itu. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud adzan yang kita boleh makan minum itu adzan yang pertama. Itu Pak, ya, sekaligus penjelasan tentang imsak. Jadi kita tidak usah meributkan tentang definisi imsaknya itu. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapinya. Imsak bukan batas akhir, tapi imsak itu adalah waktu ideal berhenti dalam rangka kehati-hatian kita. Allahu a'lam bishawab. Silahkan yang lain kalau ada tanya boleh. Silahkan Pak. Kondisi bagaimana kita antara membayar fidyah atau membayar utang? Oh ya,
Baik, nah ini di ayat 184-nya itu, bagi orang yang tidak bisa berpuasa, itu ada dua solusinya. Tapi dua ini bukan pilihan, sesuai kondisi. Yang pertama adalah dia membayar hutang, yaitu mengqadha. Nah, di ayat 184-nya dikatakan famangkana minkum ma'idan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka ya dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Nah, jadi ganti hari lain ini yang istilah kita mengqadha puasanya. Tapi ada lanjutan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Dan adapun orang-orang yang payah, lemah, maka solusinya dia fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, tinggal bagaimana kita menentukan kalau orang ini tidak bisa puasa, apakah qadha, apakah fidyah? Maka cara ringkas, kalau dijelaskan pendapat fikih yang panjangan bingung kita. Nah, ringkasnya, lihat, kalau halangannya itu bersifat temporal, bersifat sementara waktu, bukan jangka panjang sampai setahun ke depan, maka dia qadha. Tapi kalau halangannya itu jangka panjang atau permanen, paling tidak setahun ke depan, maka solusinya fidyah. Contoh yang mengqadha, orang yang sakit, Pak. Sakitnya ini sakit yang masih sembuh. Demam, dia gigil. 3 hari dia tidak puasa Ramadan. Tapi di bulan lain dia bisa mengganti. Punya waktu, punya kekuatan, punya kesanggupan mengganti. Yang tepat, yang benar, dia mengqadha. Jangan datang ke masjid, Pak, ulun hendak bayar fidyah. Kenapa? 3 hari demam ya. Jangan, kenapa? Masih ada kesempatan mengganti. Begitu juga musafir. Musafir ini dia melakukan perjalanan, nggak kuat puasa, buka. Nah, di bulan lain dia punya kesempatan mengganti. Dia harus mengganti, mengqadha puasanya. Begitu juga wanita haid. Wanita haid dia berhalangan. Tapi kan di luar Ramadan ada saat-saat dia suci. Saat-saat dia suci itulah dia mengganti puasanya. Intinya kalau masih ada kesempatan mengganti, dia mengganti. Tapi kalau dia punya halangan, ya tidak punya kesempatan mengganti, puasa di bulan Ramadan nggak sanggup, mengganti juga nggak bisa. Solusinya fidyah. Contohnya apa? Orang yang sakit tapi sakitnya menahun, tidak ada harapan sembuh atau kecil kemungkinan sembuh. Sakitnya udah menahun, stroke misalnya, udah nggak bisa bangun lagi. Makan pun disuapi saja. Sudah setahun lebih. Di bulan Ramadan dia sakit, di luar bulan Ramadan juga sakit. Maka solusinya fidyah. Orang yang sudah sepuh, tua, lemah, walaupun ini nggak ada patokan usia ya. Misalnya 70 tahun, karena ada yang 70 masih kuat, ada yang 70 sudah lemah. Intinya kalau dia lemah nggak bisa puasa. Di bulan Ramadan dia nggak bisa puasa karena sudah sepuh. Di luar bulan Ramadan tambah sepuh, nggak bisa mengganti. Solusinya fidyah. Nah, bagaimana kalau dengan ibu hamil dan menyusui? Maka lihat, kalau ibu hamil dan menyusui itu masih ada kesempatan untuk mengganti. Contoh dia hamil, melahirkan. Selepas bulan Ramadan anaknya tidak menyusu badan, karena satu dan lain hal. Atau menyusu badan tapi dia masih kuat puasa, maka yang lebih baik bagi dia adalah mengqadhanya karena masih ada kesempatan. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa menggantinya, ya, karena hamil, menyusui, habis itu hamil lagi, ya kan? Nggak bisa dia, nggak punya kesempatan. Sampai tahun berikutnya nggak punya kesempatan mengganti. Maka solusinya adalah fidyah. Nah, kemudian perlu rincian. Fidyah itu bagaimana? Fidyah itu di dalam ayat fidyatun ta'amum miskin. Memberi makan seorang miskin. Ta'am itu makanan. Nah, hendaknya menunaikan fidyah itu adalah ya dengan makanan.
baik itu makanan yang sudah jadi, nasi kotak atau nasi bungkus kita berikan, ya, ataupun bahan makanan boleh, bahan sembako, bahan makanan. Ya. Bagaimana kalau dengan uang? Kalau zakat fitrah ulama masih khilaf, sebagian membolehkan dengan uang. Tapi kalau fidyah ini sebaiknya dengan bahan makanan atau dengan makanan jadi tadi. Boleh dengan uang, tapi bukan penyalurannya langsung, tapi akadnya adalah mewakilkan. Contoh, kita mau bayar fidyah, entah untuk orang tua kita atau untuk istri kita. Datang ke pengurus masjid, Pak, saya mau bayar fidyah. Nah, ketika kita membayar fidyah itu sebenarnya kita mewakilkan. Kenapa? Nanti pengurus masjid atau kemudian UPZ ataupun pondok pesantren itu nanti dia yang akan menyalurkan ya fidyah dalam bentuk makanan atau bahan makanan itu ya. Nah, jadi tetap tapi kita mewakilkan boleh ini untuk memudahkan. Karena kadang-kadang kan orang bingung. So nyalurkan ke orang miskin dia bingung. Mungkin tetangganya pada kaya semua kan susah ya. Atau repot juga dia harus menyalurkan banyak. Nah, sudah kemudian saya titip saja lewat pondok ya, lewat masjid, karena masjid biasanya punya data ya, penerima zakat yang kategorinya orang miskin, nah itu disalurkan lewat situ. Itu kalau fidyah. Nah, orang sakit tadi perlu juga dapat rincian sedikit. Sakit itu yang boleh mengkodok itu sakit yang bagaimana? Karena mohon maaf kalau sakit secara bahasa banyak, batuk, pilek, sakit. Panu juga sakit, Pak ya. Orang lagi sakit hati juga sakit. Makanya di dalam Sahih Fikih Sunnah itu 3 golongan, 3 kategori sakit. Pertama sakit ringan, kayak tadi flu, batuk, pilek, agak pusing dikit ya. Yang sakit semacam ini tidak boleh berbuka. Wajib puasa, bukan itu yang mendapatkan rukhsah. Walaupun kita sebutnya sakit. Jangan batuk sedikit buka ya, pilek sedikit buka. Kan batuk pilek itu tidak menghalangi kita melakukan aktivitas, kita tetap bekerja, tidak menghalangi. Dengan berpuasa pun tidak mengganggu kita, biasa-biasa saja. Nah, bukan itu yang dimaksud ayat itu. Jadi kalau semacam itu nggak boleh berbuka. Yang kedua, sakit tapi sakitnya kita kategorikan tadi sakit sedang lah. Orang demam, menggigil ya, atau betul-betul sakit kepala tapi yang betul-betul berat, migrain misalnya kambuh ya, tekanannya naik ya, atau vertigo ya. Nah, jadi mah yang betul-betul akut ya. Nah, kalau sakit perutku itu bisa-bisa lain mah apa lapar ya, beda-beda tipis ya. Tapi kalau mah akut kan ada yang betul-betul melilit apa segala macam, harus minum obat. Nah, kalau intinya kalau sakit yang sedang memang menghambat dia, menyusahkan dia kalau puasa, membuat dia payah, ya. Walaupun kalau dipaksa nggak sampai mati, enggak, ya. Ini kata para ulama makruh kalau dia melanjutkan puasa. Lebih baik dia buka saja, karena agama tidak menghendaki kita susah, ingin memberikan kemudahan. Gigil masih paksa dia puasa. Nah, itu makruh, walaupun kalau puasa sah saja. Ya, lebih baik dia berbuka kalau kondisi semacam itu. Yang ketiga, sakit yang parah. Kalau sakit parah, ya, yang apabila dia berpuasa menyebabkan sakitnya bertambah parah, mengundang penyakit-penyakit lain, bahkan bisa mengancam jiwanya. Kata ulama, ini haram dia berpuasa. Wajib dia berbuka. Kenapa? Larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, karena itu sampai mengancam jiwa. Maka lihat kategori sakit kita tadi. Begitu juga dalam perjalanan. Dalam perjalanan musafir. Musafir yang dimaksud ini apa? Kan perjalanan jauh. Jauh itu apa kategorinya? Ustaz, boleh nggak saya puasa? Boleh nggak saya berbuka? Kenapa? Saya mau perjalanan ke negeri seberang. Padahal sama India seberang aja, Pak. Ya, ya. Maka ada kategorinya, kata para ulama, perjalanan yang dibolehkan untuk berbuka itu adalah perjalanan yang dibolehkan untuk mengqasar sholat. Ya.
Nah sekarang mengkosok sholat itu apa? Ada dua pendapat utama, banyak pendapatnya tapi saya singkat menjadi dua saja. Sebagian ulama berpendapat tidak ada patokan jarak. Yang penting secara syariat, secara adat, secara kebiasaan dianggap dia safar, dianggap bepergian, ya. Tapi ada juga yang ulama berpendapat dengan patokan jarak dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau tadi tidak ada patokan kita tuh bingung. Ke Tenggarong tuh safar apa bukan? Ya. Nah, kalau di zaman sekarang saya lebih menganjurkan pakai patokan jarak itu lebih tepat karena supaya jelas. Ya. Kalau kita konversi menjadi kilometer itu kurang lebih 83 kilo. Jadi kalau Tenggarong itu belum boleh sholat kalau kita pakai patokan jarak. Belum boleh berbuka, ya. Tapi kalau Balikpapan itu jelas. Bontang jelas sudah, karena sudah lebih 100 kilo. Nah, kalau sudah perjalanan yang semacam itu melebihi jarak yang ditetapkan itu, maka boleh kita mau berbuka. Apakah harus ada kepayahan? Enggak harus. Pokoknya boleh buka. Balikpapan kita pengen makan kayak ini, buka aja. Tapi nanti diganti di hari yang lain. Cuma pertanyaannya mana yang lebih afdal? Mau tetap puasa kah atau mau berbuka? Maka sekali lagi di dalam Sahih Fikih Sunnah itu disebutkan 3 keadaan. Karena Nabi juga kemudian bersabda itu beda-beda. Satu kesempatan Nabi mengatakan ulaika usah, mereka itu durhaka, yang berpuasa dalam perjalanan. Yang kedua kata Nabi dalam hadis yang lain, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam perjalanan. Tapi hadis ketiga ada kasus Nabi justru berpuasa ketika dalam perjalanan. Dalam satu riwayat, dalam perjalanan Nabi bersama para sahabatnya, sahabat yang lain berbuka, ya. Tapi Nabi dan ada sahabat lagi namanya Abdullah bin Rawaha itu berpuasa. Artinya beda-beda kan ini, berarti kondisinya beda-beda. Kalau sakit perjalanannya itu dengan dia berpuasa menyebabkan bahaya bagi dia memang sudah orang penyakitan. Kalau dia puasa mengundang penyakit dalam perjalanan, tidak boleh capek, kan ada kondisi orang begitu, tidak boleh capek, lalu kambuhlah asmanya, kambuhlah macam-macam, bahkan bisa mengancam jiwanya tadi. Dalam hal semacam ini dia tidak boleh puasa, ya. Bisa jadi dia wajib untuk berbuka. Kenapa? Prinsipnya tidak boleh menjatuhkan dia dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua, kalau dia puasa dalam perjalanan, mati sih enggak, cuma lemas saja Pak, loyo, diajak ngobrol nggak nyambung, ya. Bawa tasnya pun nggak kuat, sudah ya. Lebih baik buka saja. Kenapa? Karena tadi agama tidak menginginkan kita susah. Ganti di hari lain, ya. Nah, yang ketiga, kalau dalam keadaan kita normal, kita bukan tipe orang yang mabuk perjalanan, ya, kita puasa enjoy aja, malah kadang-kadang nggak terasa. Kita jalan kayak saya seperti dakwah misalnya ke Wahau, angkat pagi, tahu-tahu sore nyampai, ya, di mobil santai, di mobil tidur. Nggak terasa apa-apa, nggak mengaruhi capek juga, nggak payah juga, nggak, ya. Lebih baik kita berpuasa. Ini berlaku keumuman ayat, kata Abu Malik bin Said Salim di dalam Sahih Fikih Sunnah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, apalagi kalau kita nyaman harus berbuka itu ada kendala, nanti harus mengganti di hari lain. Ya, lebih baik saat sama-sama orang puasa, kita puasa sama-sama. Dan kadang-kadang waktu puasa di perjalanan mau makannya juga susah. Banyak warung yang tutup. Warung yang enak-enak tutup, Pak. Lebih baik puasa aja sekaligus, ya. Toh kita juga tidak payah. Apalagi kadang-kadang kita mau buka, ya makan terbatas, orang lain puasa, kita makan, ya. Warungnya bertutup, sendal kita aja kelihatan. Nggak nyaman kan? Nah, sementara kita tidak ada kendala. Kalau tidak ada kendala, lebih baik puasa saja. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau payah, buka aja. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita.
Baik, itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit saya pengumuman sebelum ini kita bagi informasi ya, karena tidak semua mungkin bisa dikomunikasikan lewat WA. Jadi mohon maaf kami kembali berbagi. Tahun ini kami kembali mengirimkan santri dan mahasantai, dai dan daiyah. Ini total yang diberangkatkan 57 ditambah 17 yang sudah ada di tempat tugas, itu 74 orang da'i-da'iyah yang akan bertugas selama Ramadan, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Nah, memang kalau kita melihat baca anggaran ini takut nggak jadi melaksanakan nih Pak, karena 74 dengan biaya hidup, dengan biaya transport, kalau ada rezeki juga kita beri mereka tunjangan hari ayahnya, itu 4 juta per orang. Kali 74, 296 juta. Ya. Nah, kalau dilihat berat kita melaksanakan, tapi kami yakin bahwa ini bisa dilakukan tadi dengan gerakan infak peduli dakwah. Siapa yang punya kepedulian, ayo silahkan berpartisipasi, karena gerakan dakwah kita ini gerakan keumatan, semua ikut terlibat. Ya, silahkan kemudian nanti patungan berapapun, 50.000, 100.000. Kenapa? Karena memang gini, kadang-kadang psikologi orang itu kalau menyumbang memang betul ya, nyumbang wakaf ya, itu kelihatan fisiknya. Tapi kita jangan lupa bahwa yang namanya sedekah jariyah itu ya, itu kan ada juga ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita menyokong para dai ini mengajarkan Al-Quran di tempatnya itu ya, mengajarkan tentang agama, orang lain melaksanakan sementara kita ikut menanggung, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Hadisnya, man zahaza ghajiyan faqad ghaza. Barang siapa yang menanggung kebutuhan orang yang berjuang, maka dia sama dengan berjuang juga. Tentu kita tidak bisa sebulanan dakwah, saya aja nggak sanggup sebulanan dakwah ke pedalaman. Tapi ya, dengan adanya dai-dai muda ini, tugas dan tanggung jawab itu bisa terlaksanakan. Jadi silakan, nanti mungkin panitia membagi, dibawa saja pulang ya. Nanti bisa hubungi petugas di situ, bisa kalau yang ta'awi di sini dititipkan, atau langsung transfer juga boleh, atau hubungi saya juga boleh ya. Nah, silahkan partisipasi. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan kepada kita. Allah mudahkan Ramadan kita, sehatkan badan kita, dan mudahkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita bertemu dalam event-event Ramadan ya, tapi mungkin pengajian kita lanjut nanti di bulan Syawal insya Allah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.